Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Prof. Komariatus Solihah dan teman-teman atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Ketahanan Negara, Mata Kuliah Kewarganegaraan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Andarawati, yang kedua Heri Kurniawan, yang ketiga Irfan Isa Mahendra, yang keempat Iza Nabila, yang kelima Muhammad Ferdi Sefnur, yang keenam saya sendiri Meli Restanda, yang ketujuh Muhammad Farhan Alfat, dan yang terakhir ada Salma Dewi Agustin. Dan kami ingin berterima kasih kepada Bapak Nufil Hadani selaku Rektor Universitas Brawijaya, Ibu Aula Niam selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Gugus Irianto selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Abdul Hakim selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Muhammad Sasmito Jati selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Andi Fefta Wijaya selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Ibu Saparila Warokinasi selaku Ketua Program Studi S1 Pajakan, dan Ibu Komariatus Solihah sebagai dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama, latar belakang dan landasan ketahanan nasional. Yang kedua, hakikat dan konsepsi ketahanan nasional. Yang ketiga, asas-asas ketahanan nasional. Yang keempat, sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, ada pengaruh ketahanan nasional. Yang pertama, latar belakang dan landasan ketahanan nasional. Menurut Saidi Mansurya Hadiprojo dalam Jurnal Ketahanan Nasional menyebutkan bahwa pengertian ketahanan nasional adalah adanya kondisi suatu bangsa yang dinamis, tersusun atas keuletan dan ketangguhan, di mana hal tersebut dapat membentuk kekuatan nasional dalam rangka menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari luar maupun dalam negeri. Secara langsung atau tidak langsung yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui ketahanan nasional suatu negara dilatar belakangi oleh yang pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki suatu negara sehingga selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan yang ketiga, ketahanan suatu negara untuk tetap jaya mendukung makna keteraturan dan stabilitas yang ada di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan. Landasan ketahanan nasional. Yang pertama ada Pancasila sebagai landasan ideal. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Dan yang ketiga adalah Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Berikutnya mengenai hakikat dan konsepsi ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Dalam konteks ketahanan nasional, terdapat tiga bentuk. Yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir atau metode pendekatan. Selanjutnya adalah asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Asas mawas ke dalam dan keluar. Dan yang ketiga adalah asas kekeluargaan.
kekuatan sendiri bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan atau menurunkan tergantung situasi, kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa. Pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama, sikap konsultif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Baik, pengaruh ketahanan nasional. Yang pertama ada pengaruh aspek ideologi. Untuk ideologi adalah keyakinan yang sesuai dengan arah tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Nah, kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang utuh sehingga pemahaman dan menjalankannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada pengaruh aspek politik. Ada dua ketahanan aspek politik yang menyangkut. Yang pertama adalah politik dalam negeri dan yang kedua adalah politik luar negeri. Dan yang terakhir adalah adanya pengaruh aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi dapat tercermin dalam kondisi ekonomi bangsa dan yang biasanya yang memelihara stabilitas ekonomi yang sehat, dinamik, mandiri, dan mempunyai daya saing tinggi yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat yang adil dan merata. Selanjutnya, ada pengaruh aspek sosial budaya. Mencakup dua segi utama dalam kehidupan manusia, yaitu segi sosial yang mana manusia harus mengadakan atau melaksanakan kerjasama atau sosialisasi dengan manusia lain demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan dari segi budaya ialah keutuhan tata nilai dan gaya hidup yang perwujudannya terlihat di dalam perilaku dan hasil perilaku yang telah terlembagakan. Selanjutnya, pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan cara menggerakkan, menyusun seluruh kekuatan nasional baik dari rakyat, TNI, serta Polri sebagai inti pelaksana secara terintegrasi dan terorganisasi. Selanjutnya ada pengaruh aspek alamiah. Faktor geografi yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan negara kepulauan yang terletak di posisi paling strategis dan posisi hilang antar dua samudra dan dua benua. Faktor penduduk, yaitu dengan mengontrol pertumbuhan yang nantinya berkaitan dalam sektor pendidikan dan makanan, serta penyebaran penduduk yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan nasional. Selanjutnya ada faktor geografi. Faktor geografi yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan negara kepulauan yang terletak di posisi paling strategis dan posisi silang antar dua samudera dan dua benua. Faktor penduduk yaitu dengan mengontrol pertumbuhan yang nantinya berkaitan dalam sektor pendidikan dan makanan, serta penyebaran penduduk yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan nasional. Yang ketiga ada faktor kekayaan alam. Peningkatan mutu pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan pemanfaatan kekayaan alam yang tersimpan dalam bumi dan lautan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.